Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cecilia Dersa dengan NIM 22014141464. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah IPS SD Bapak Sunardin SPD MPD. Adapun tujuan pembelajaran IPS SD tentang letak astronomis dan geografis Indonesia yaitu agar siswa dapat mengetahui tentang letak astronomis dan geografis Indonesia serta dapat mengetahui pengaruh dari letak astronomis dan geografis Indonesia. Adapun model pembelajarannya yaitu problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya, apakah semuanya hadir? Hadir. Semua, Bu. Oke, baik, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagi anak-anak supaya tambah semangat pada pagi hari ini kita speaking terlebih dahulu. Nah, kalian ikut ibu yang apa yang mengarahkannya? Nah, coba tepuk semangat. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu. Apakah kamu pernah merasakan dampak dari letak geografis Indonesia? Oke, nah, Ibu kasih contoh ya, letak dari geografis Indonesia yaitu contohnya hubungan antara masyarakat. Nah, itu tadi contohnya. Jadi kita masuk ke materi ya. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang letak astronomis dan geografis Indonesia. Ada yang tahu apa itu letak astronomis? Ya. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan letak astronomis Indonesia. Jadi, letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sementara garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal mengelilingi bumi. Nah, itu tadi pengertian dari garis astronomis Indonesia. Nah, adapun dampak dari letak astronomis Indonesia yaitu memiliki iklim tropis, memiliki kelembapan udara tinggi, kaya akan flora dan fauna, memiliki 3 zona. Ada yang tahu? Memiliki 3 zona waktu. Oke, Ibu akan jelaskan, yaitu yang pertama yaitu zona waktu Indonesia bagian barat, timur, dan waktu Indonesia tengah. Nah, ini adalah zona waktu Indonesia. Nah, berikutnya yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia ditentukan berdasarkan posisi nyata dibandingkan posisi daerah lainnya. Bagaimana? Sudah mengerti? Oke. Nah, Indonesia terletak di antara 2 benua. Ada yang tahu? Apa, Bu? Indonesia terletak di antara benua, yaitu benua apa saja? Indonesia dan Australia. Oke. Dan juga terdapat di antara 2 samudra, yaitu samudra Samudra dan India. Oke, pintar. Jadi, adapun dampak letak geografis Indonesia yaitu posisi strategis dalam perekonomian. Dan yang kedua yaitu masyarakat majemuk. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Jadi, Ibu membagi kalian dalam beberapa
kelompok. Jadi Ibu membagi kalian dalam dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dengarkan baik-baik soalnya ya anak-anak. Silakan catat pertanyaannya. Apakah kamu merasakan dampak dari tata letak geografis Indonesia? Coba jelaskan apa saja dampak positif dan negatif letak geografis Indonesia. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Saya persilakan anak-anak untuk mengerjakan soal yang diberikan. Oke, baik anak-anak. Sudah selesai kerjanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai silakan maju ke depan untuk mempresentasikan kerja kelompoknya. Silakan. Ya. Dampak positif letak geografis Indonesia: mengenal budaya satu sama lain, hubungan komunikasi dengan negara lain. Dampak negatifnya yaitu masyarakat yang sering pakai bahasa asing, sumber daya alam cepat habis. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Oke, saya persilakan kelompok 2. Dampak positif letak geografis Indonesia. Yang pertama, negara lain dapat mempengaruhi objek wisata yang ada di Indonesia. Dampak negatif letak geografis Indonesia yang pertama, munculnya budaya asing yang dapat mempengaruhi budaya Indonesia dan rentangnya bencana alam. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, itulah hasil diskusi dari adik-adik semua. Jadi untuk kalian lebih pahami, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut ya, supaya kalian lebih mengerti tentang materi ini. Jadi, adapun dampak negatif dari letak geografis di Indonesia. Nah, kita harus betul-betul memberikan hal yang terbaik, yaitu contohnya bagaimana kita menanggapi dampak letak geografis Indonesia, dampak positif dan dampak negatif. Baik, sudah mengerti? Sudah. Oke. Jadi itulah materi kita pada pagi hari ini. Ada yang belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti. Oke, kalau sudah dimengerti, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang persebaran flora dan fauna. Mohon dipelajari di rumah ya. Oke, sebelum pembelajaran kita selesai pada pagi hari ini, saya mempersilakan satu anak-anak untuk berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, itulah pembelajaran kita anak-anak. Semoga kalian pulang dengan selamat sampai di tempat tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.